Om Swastiastu, kami kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang penghasilan pajak pasal 21 dan 26. Sebelum itu kami akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aulia Putri Maharani dengan NIM 217051218, nomor absen 3. Perkenalkan, nama saya Eka Dapat Putra, NIM 21170511236, absen 21. Perkenalkan, nama saya Made Yustariani dengan NIM 21170051245 dengan nomor absen 30. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi pajak penghasilan pasal 21 dan pajak penghasilan pasal 26. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang berhubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Sedangkan pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atau dipotong atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap atau BUT di Indonesia. Selanjutnya ada pemotongan pajak penghasilan pasal 21 dan 26. Sesuai dengan pasal 21 dan atau pasal 26 pasal 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, adapun yang memiliki wewenang untuk melakukan pemotongan yaitu yang pertama ada pemberi kerja, yaitu yang memperkenalkan melakukan pemotongan terdiri dari atas orang pribadi dan badan yang membayar gaji, upah, tunjangan, dan pembayaran lainnya. Yang kedua ada pendahara atau pemegang kas. Pemerintah termasuk pendahara atau pemegang kas kepada pemerintahan pusat dan termasuk institusi TNI atau Polri dan lain sebagainya. Yang ketiga dana pensiun, yaitu penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja dan badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan di hari tua atau jaminan hari tua. Yang keempat ada orang pribadi, melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan serta badan yang membayar. Yang kelima ada penyelenggara kegiatan yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada wajib pajak orang pribadi negeri yang berkenan dengan satu kegiatan. Ada subjek pajak penghasilan pasal 21 dan 26, adapun yang menjadi subjek atau penerimaan penghasilan yang dikenakan pasal 21 dan 26 yaitu adalah yang pertama ada pegawai, kedua ada penerima uang pesangon atau pensiun, yang ketiga ada bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan lainnya. Namun, tidak semua penerimaan penghasilan seperti yang disebutkan sebelumnya merupakan subjek PPh pasal 21 dan 26, maupun adapun penerimaan penghasilan yang bukan menjadi subjek PPh pasal 21 dan 26 yaitu yang pertama ada penjabat perwakilan diplomatik, yaitu orang-orang yang ditunjuk untuk melakukan hubungan diplomatik dengan negara lain. Yang kedua ada penjabat perwakilan organisasi internasional, penjabat yang diangkat atau ditunjuk langsung oleh induk organisasi internasional yang bersangkutan untuk menjalankan tugas atau jabatan kepada kantor perwakilan organisasi internasional tersebut di Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan objek PPh pasal 21-26. Objek adalah jenis penghasilan yang dikenakan PPh. Bersumber dari bab 4 pasal 5 Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor per 32-P-J-2015 serta dipertegas lagi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Tergabung dengan penghasilan yang diterima masih menurut Peraturan DJP nomor per 32-P-J-2015 pada pasal 8 yang sebagaimana direvisi dalam Undang-Undang Nomor 7 tentang harmonisasi peraturan perpajakan dijelaskan bahwa tidak semua jenis penghasilan diterima bisa menjadi objek PPh pasal 21. Selanjutnya adalah tarif PPh pasal 21-26. Sesuai dengan pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan yang kemudian direvisi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang HPP, diberitahukan bahwa tarif PPh pasal 21 memiliki sifat yang progresif, artinya tarif yang dikenakan semakin tinggi tergantung dari tingkat penghasilan yang diterima selama 1 tahun. Selanjutnya adalah perhitungan PPh pasal 21-26. Agar dapat menghitung besar PPh pasal 21 yang tertuang atas penghasilan karyawan, komponen-komponen yang dapat digunakan dalam proses penghitungan PPh pasal 21 yaitu pertama, penghasilan bruto. Penghasilan bruto ialah jumlah penghasilan yang diterima oleh karyawan dalam suatu periode tertentu atau biasanya dalam 1 bulan atau tahunan. Yang kedua adalah biaya. Biaya merupakan pengurangan atas jumlah penghasilan bruto yang diterima. Biaya pengurangan yang dikenakan adalah biaya jabatan dan iuran pensiunan. Yang ketiga adalah penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. PTKP adalah fasilitas pengurangan yang diberikan oleh pemerintah untuk
untuk dapat mengurangi jumlah penghasilan wajib pajak atau penghasilan itu dalam 1 tahun. Besaran PTKP akan diberikan tergantung atas status perkawinan dari wajib pajak dan jumlah tanggungan dari wajib pajak. Maksimal tanggungan oleh wajib pajak adalah 3 orang. Di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan lain atas PPh pasal 21 dan 26. PPh pasal 21 dan 26 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, honor, upah, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh oleh orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jasa, jabatan, dan kegiatan. Perhitungan lain pasal 21 dan 26 yaitu ada metode perhitungan gaji karyawan. Walaupun perhitungan PPh 21 telah diatur oleh DJP, namun pada praktiknya setiap perusahaan memiliki metode perhitungan PPh 21 sendiri yang disesuaikan dengan tunjangan pajak atau gaji bersih yang diterima oleh karyawannya. Kemudian ada 3 metode perhitungan PPh pasal 21 yang paling umum. Yang pertama yaitu ada metode gross atau gaji kotor tanpa penunjangan pajak, yang artinya metode gross ini diterapkan bagi pegawai atau penerima penghasilan yang menanggung PPh pasal 21 terutang sendiri. Ini berarti gaji bruto atau kotor pegawai tersebut belum dipotong PPh pasal 21. Kemudian yang kedua ada metode gross up atau gaji bersih dengan tunjangan pajak. Metode gross up ini diterapkan bagi karyawan yang menerima penghasilan yang diberikan tunjangan pajak atau gaji dinaikkan terlebih dahulu sebesar pajak yang dipotong. Kemudian yang ketiga ada metode net atau gaji bersih dengan pajak ditanggung perusahaan. Metode net ini diterapkan bagi karyawan atau penerima penghasilan yang mendapatkan gaji bersih dengan pajak yang ditanggung oleh perusahaan. Dan pada perhitungan lain pasal 26, PPh pasal 26 mengatur kebijakan mengenai pajak yang berhubungan dengan wajib pajak luar negeri. Badan usaha yang melakukan transaksi pembayaran gaji, bunga, dividen, royalti, dan sejenisnya kepada wajib pajak luar negeri diwajibkan untuk membayar PPh pasal 26. Terdapat pengecualian mengenai PPh yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia, yaitu tidak berlaku untuk yang bukan BUT di Indonesia. Menurut ketentuan PPh pasal 26, tarif umum yang dikenakan adalah 20% dan bisa berubah jika wajib pajak mengikuti tax treaty atau persetujuan penghindaran pajak berganda atau P3P. Kemudian saya akan menjelaskan tentang pembayaran dan pelaporan atas PPh pasal 21 dan 26. Yang pertama, pembayaran PPh pasal 21. Yang kedua, pelaporan PPh pasal 21. Pertama ada pembayaran PPh pasal 21. Disebutkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 untuk pembayaran PPh pasal 21 yang dipotong oleh pemotong PPh harus dibayar atau disetor paling lama tanggal 10 pada bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Sedangkan batas pelaporan PPh pasal 21 yaitu tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran PPh pasal 21 karyawan dipungut oleh wajib pajak badan atau perusahaan. Wajib pajak badan atau perusahaan memotong PPh pasal 21 dari gaji karyawan setiap bulannya. Kemudian perusahaan wajib membayar atau menyetorkan pemungutan pajak PPh pasal 21 atas gaji karyawan tersebut ke kas negara. Yang kedua ada pelaporan PPh pasal 21. Apabila wajib pajak tidak melaporkan SPT PPh pasal 21 atau melaporkan tetapi melewati tanggal jatuh tempo, maka kantor pelayanan pajak atau KPP akan menerbitkan surat tagihan pajak atau STP. Ketika melaporkan SPT PPh pasal 21 atau pasal 26 masa Desember, wajib pajak akan melakukan rekapitulasi atas PPh pasal 21 yang telah dipotong selama 1 tahun. Dan adapun daftar biaya yang dilaporkan oleh wajib pajak berupa rekapitulasi jumlah gaji, upah, bonus, gratifikasi, honorarium, THR, dan lain-lain, biaya transportasi, biaya penyusutan dan amortisasi, biaya sewa, biaya bunga pinjaman,
biaya sehubungan dengan jasa, biaya piutang tak tertagih, biaya royalti, ada biaya pemasaran atau promosi dan biaya lainnya. Dan pada pelaporan PPh pasal 21 ada hal penting jika melaporkan PPh. Terdapat 3 urgensi kenapa melaporkan SPT masa PPh pasal 21 dan pasal 26 masa Desember itu penting, yaitu 1. Menghindari sanksi administrasi, kemudian yang kedua bahan evaluasi, kemudian yang ketiga pelaporan daftar biaya.